Halo Nevrofriends, banyak sekali teman-teman yang nanya tentang air kelapa. Karena memang air kelapa muda itu di negara kita jadi seolah seperti obat dari segala penyakit ya. Nah sekarang yang ditanyakan ini untuk penderita hipertensi nih. Boleh nggak sih konsumsi air kelapa muda dan apakah ada manfaatnya untuk membantu menurunkan tekanan darah? Kalau dilihat dari komposisinya, air kelapa muda itu per 100 gramnya mengandung kalori yang tidak terlalu tinggi ya sebenarnya. Tapi kandungan karbohidratnya cukup lumayan sih. Ditambah dengan kandungan kalium yang cukup tinggi. Makanya dia termasuk dalam golongan buah kali ya. Jadi kaliumnya cukup tinggi, lalu karbohidratnya juga lumayan. Dan kandungan airnya juga cukup banyak. Nah, bedanya kandungan natriumnya dia tidak terlalu tinggi sebenarnya. Hanya 1 mg per 100 gram ya. Nah, untuk penderita-penderita hipertensi, sebenarnya kandungan tinggi kalium ini adalah dampak atau efek yang bisa memberikan efek positif. Seperti anjuran untuk melakukan diet atau konsumsi sayur dan buah yang tinggi pada penderita hipertensi. Karena memang secara teori, kalium itu bisa membantu untuk merilekskan pembuluh darah. Jadi salah satu mekanisme terjadinya hipertensi kan adanya kontraksi dari pembuluh darah. Nah, dengan dirilekskannya pembuluh darah menggunakan kalium, itu dia tentunya akan bisa membantu menurunkan tekanan darah. Hanya saja, tadi dengan kandungan kalium yang tinggi, penderita-penderita hipertensi juga harus mengetahui kondisi dirinya masing-masing ya. Karena kita tahu kan hipertensi itu salah satu komplikasi utamanya itu adalah ke ginjal, apalagi hipertensi yang udah lama. Itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Dan kalium itu adalah salah satu elektrolit yang memang dibuang itu kebanyakan lewat ginjal. Jadi, bila terjadi gangguan fungsi ginjal, penurunan kemampuan pembuangan dari kalium lewat ginjal, maka kalium itu bisa berlebihan di dalam tubuh. Maka untuk konsumsi air kelapa yang tinggi kalium ini untuk penderita hipertensi, harus dipastikan penderita hipertensi itu belum mengalami penurunan fungsi ginjal. Karena kalau sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, justru malah akan sangat berbahaya karena bisa terjadi hiperkalemi berat yang mengancam jiwa karena bisa menyebabkan gangguan pada jantung secara akut. Selain itu, harus dipastikannya adanya penurunan fungsi ginjal atau belum pada penderita hipertensi. Ini juga penting karena air kelapa muda ini juga komposisinya mayoritasnya adalah air ya. Jadi orang-orang yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, apalagi penurunan kemampuan untuk memproduksi kencing, dia juga harus hati-hati dalam mengkonsumsi air kelapa muda dari segi jumlah airnya. Selain waspada atau hati-hati terhadap fungsi ginjal, penderita hipertensi juga harus memastikan dirinya tidak menderita diabetes. Karena sering ya ada penderita hipertensi itu yang bersamaan dengan diabetes. Karena biasanya gaya hidupnya sama ya. Nah, kenapa penderita diabetes harus hati-hati? Karena tadi ada kandungan karbohidrat yang cukup lumayan dalam 100 gram air kelapa. Jadi dengan kandungan karbohidrat yang cukup lumayan ini bisa mengganggu pengendalian dari gula darah. Jadi harus dipastikan dulu kalau misalnya diabetesnya, gula darahnya belum terkendali dengan baik, ya harus hati-hati dalam mengkonsumsi air kelapa muda. Dan hal terakhir yang juga harus diperhatikan sebelum konsumsi air kelapa muda pada penderita hipertensi adalah konsumsi obat-obat antihipertensinya. Jadi ada beberapa obat-obat antihipertensi yang juga punya efek untuk menaikkan sedikit kalium, jadi bisa menyebabkan hiperkalemi pada beberapa orang, yaitu golongan obat antihipertensi yaitu ACE inhibitor yang biasanya belakangnya tuh pril gitu ya, dan golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB yang belakangnya tuh tan. Nah, dengan dua jenis ini atau konsumsi salah satunya, ada beberapa orang yang cenderung mudah mengalami hiperkalemi. Nah, kalau ini misalnya terjadi ditambah dengan konsumsi air kelapa muda yang mungkin berlebihan atau terlalu banyak, maka betul-betul bisa terjadi hiperkalemi meskipun dia tidak mengalami gangguan ginjal. Ditambah lagi apabila tadi itu dia tidak mengetahui bahwa dirinya sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Jadi amannya untuk penderita-penderita hipertensi yang mengkonsumsi dua jenis obat antihipertensi ini tadi, jika ingin mengkonsumsi air kelapa muda, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter. Jadi gitu ya Nevrofriends, penjelasan tentang air kelapa muda untuk penderita hipertensi.